Bayi yang baru lahir itu mengangkat tangan besarnya. Beberapa buah pir pun jatuh dari atap rumah. Namun tujuannya adalah agar keluarganya menganggap dia sebagai siluman dan membuangnya. Dia mengira dengan menunjukkan kekuatan aneh akan dibuang seperti kehidupan sebelumnya karena dianggap sebagai monster. Tak disangka nenek langsung memasang wajah serius, menyuruh semua orang diam dan merahasiakan kejadian itu. Jika nanti ada yang bertanya, bilang saja pir itu dipetik dari gunung. Lalu nenek memandang gadis kecil itu dengan penuh kasih, mengatakan bahwa semua urusan rumah tidak perlu dia pikirkan. Dia hanya perlu tumbuh dengan tenang, merasa mendapat kasih sayang keluarga. Gadis kecil itu kebingungan. Di kehidupan sebelumnya gadis itu menunjukkan kekuatan super. Namun orang tuanya yang jahat menjualnya ke laboratorium untuk dijadikan objek penelitian. Selama 6 tahun penuh, dia hidup di dalam alat-alat eksperimen yang dingin, hingga akhirnya meninggal karena kecelakaan eksperimen. Saat terbangun kembali dia bereinkarnasi menjadi bayi di zaman kuno. Namun sejak lahir, satu-satunya keinginannya adalah segera mati, karena dia yakin, orang tuanya di kehidupan ini akan menyiksanya seperti kehidupan sebelumnya. Namun di detik berikutnya, bibi kedua datang membawa semangkuk bubur nasi hangat. Tiga kakaknya meski sangat lapar hingga air liur menetes, tetap berkata bahwa bubur itu harus diberikan untuk adik mereka. Mendengar kata-kata itu, gadis kecil itu tidak mengerti. Saat itulah, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Nenek langsung melindungi gadis kecil itu di pelukannya. Takut ada benda jatuh dan melukainya, sambil terus menghiburnya dengan lembut. Namun gadis itu justru berpikir ini mungkin kesempatan untuk pergi. Sesaat kemudian semua orang keluar rumah, berkumpul di tanah lapang yang aman. Namun gempa itu tetap merenggut nyawa tetangga mereka. Tak disangka bibi tetangga yang menangis tiba-tiba berdiri. Dengan marah hendak mencekik gadis kecil itu, mengatakan bahwa gadis itu adalah pembawa bencana. Baru lahir saja sudah menyebabkan gempa. Kalau tidak suaminya tidak akan mati. Awalnya gadis kecil mengira ini adalah jalan keluar baginya. Namun tak disangka ayahnya berdiri melindunginya. Lalu ketiga kakaknya juga maju tanpa takut. Bibi itu semakin menjadi-jadi, semakin marah dan menuduh tanpa henti. Nenek akhirnya tak tahan lagi, menyerahkan cucunya ke menantu. Lalu maju sendiri sambil mengangkat tongkat kayu dan berteriak marah. Kalau dia berani berkata buruk tentang cucunya lagi, akan dipukul sampai mati. Saat itulah gadis kecil pertama kali merasakan perlindungan dan kehangatan dari keluarganya. Tak lama mereka kembali ke rumah. Tanpa halaman rumah berantakan, nenek menyuruh kedua anak lelakinya segera membereskan semuanya. Namun ternyata, satu-satunya stok makanan mereka hancur karena gempa. Kini mereka bahkan tidak punya sebutir nasi pun. Nenek pun menyuruh kedua anaknya mencari kulit pohon. Saat itulah gadis kecil teringat kekuatannya. Jika dia menunjukkan kekuatannya dan dianggap monster, pasti akan dibuang. Lalu dia menciptakan banyak buah pir segar. Namun tak disangka keluarganya tidak takut sedikit pun, bahkan berusaha keras untuk melindunginya. Dengan bantuan gadis kecil itu, mereka akhirnya bisa makan sampai kenyang. Waktu pun berlalu hingga malam hari. Keluarga itu kembali pusing memikirkan makanan. Anak kedua mencari ke hutan sekitar, tapi sepotong kulit pohon pun tidak ditemukan. Tak disangka, bibi tetangga yang kehilangan suami datang membawa keranjang berisi mantou. Dia dengan sombong memamerkan makanannya, berpikir bisa menukar makanan itu agar keluarga tersebut membuang gadis kecil. Namun baru saja bicara, nenek langsung memarahinya dengan keras, lalu mengusirnya dari rumah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, gadis kecil itu merasakan kasih sayang keluarga. Tapi belum sempat dia tenang, ayahnya tiba-tiba kembali dengan tergesa-gesa, mengabarkan bahwa kakek jatuh di gunung dan kakinya patah. Mendengar kabar itu, bibi tetangga muncul lagi dan berteriak marah, mengatakan bahwa semua ini pasti ulah gadis pembawa sial itu. Dia bahkan mengumpulkan warga desa yang suka bergosip, berniat menegaskan bahwa gadis kecil itu memang pembawa bencana. Mendengar hal itu, warga mulai